Oh iya, sini. Siap ya, Mas Taufik, berpulangnya Mbak Ferawati Fajri dan Mas Taufik seperti apa, Mas? Eh, Iya, yang pertama saya turut berduka cita untuk Ibu Vera dan yang ditinggalkannya juga keluarganya. Memang dari kemarin-kemarin kan sudah sakit juga, tapi ya, apa namanya? Dan saya juga sebagai sesama atlet mungkin dulunya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada banyak yang memperhatikan keluarganya juga dan saya berharap juga keikhlasan keluarganya untuk Ibu Vera mungkin bisa lebih tenang dengan kondisi ini dan yang pasti kita sangat sedih tapi itu apa namanya yang terbaik dari Tuhan. Apa yang dikenang dari iya. Ferawati? Sosoknya seperti apa? Mungkin eranya berbeda ya, tapi dalam arti waktu saya masih main di pelatnas, Bu Vera pernah melatih di sana gitu, dan sosok yang atau ya kalau ke saya juga ya bercandaan juga suka mungkin beda sektor, tapi memang beliau sosok yang baik dan ramah, keluarganya juga kan, suaminya juga, kalau anak-anaknya mungkin apa namanya pernah ketemu cuma nggak ngobrol, cuman yang sama Ibu Vera sama suami sering ngobrol lah dulu waktu di pelatnas ya kayak beliau kan senior saya juga. Kenangan yang paling diingat oleh Mas Taufik apa, Mas, dari Mbak Vera Galaknya sendiri? itu kadang galaknya itu kan, tapi ya wajar lah ya, maksudnya galak dalam arti ngasih tahu sesuatu yang baik, apalagi tentang bulu tangkis. Beliau kan lebih senior daripada saya, mungkin yang lain juga, dan itu apa namanya dijadikan satu motivasi lah buat saya terutama, karena saya juga pernah memang yang ya kena marah juga, tapi itu marahnya itu kan sesuatu yang bagus dalam arti berbicara tentang bulu tangkis. Itu gak ada ingat marahnya soal Ya mungkin bukan marah yang marah banget ya, marah dalam arti marah dalam gimana caranya jadi atlet sukses apa semua itu kan. Mungkin saya juga baru-baru dulu kan banyak kekurangan, nggak tahu situasi di dalam pelatnas juga seperti apa, jadi buat saya belajar aja. Jadi kalau yang senior ngasih tahu apa semua, oh oke gitu, maksudnya ini satu motivasi, bukan jadi satu emosi saya jadi dendam sama beliau, enggak. Jadi itu satu pacuan biar saya enggak lah. kayak mau berkomentar. Enggak lah, nggak komentar. Ya ini harus jadi apa namanya pelajaran kita semua, terutama di yang ada di pelatnas, di nasional tim, di PBSI, gimana kedepannya lebih baik lagi. Kalau berbicara mungkin dari atlet dari yang lain semua kecapean, saya rasa atlet yang lain juga sama capek, karena mereka saya lihat juga nggak beda jauh, mereka pertandingannya juga sama kan, kemarin di Eropa berapa bulan, terus kesini mereka sama. Nah yang jadi pertanyaan, kok mereka bisa kita nggak bisa gitu, pasti kan ada yang salah, ada sesuatu yang salah. Nah saya harap juga ini setelah Indonesia Open ini kan ada 3 turnamen, tapi yang terakhir itu sebagian kan memang nggak ikut ya, tapi nanti di Desember itu ada kejuaraan dunia. Nah saya harap ada evaluasi besar, maksudnya dari semua sektor, dari pelatih teknik, fisik, nutrisi, dari semua pengurus, dan yang terakhir mungkin dari atletnya sendiri, ada apa sih gitu kan, kok bisa gitu kan, yang lain bisa bertahan lebih bagus, kok kita malah kalah gitu kan. Dan pasti kalau apa namanya kalau di masyarakat kan ini tuan rumah, oh Indonesia cuma satu ganda putra kan, kok yang lainnya nggak ada. Pasti saya rasa juga atlet yang lain udah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik, tapi memang ujungnya tetap kalah. Tapi kan masyarakat kadang kita nggak paham kalahnya kenapa, mereka mau kita tuh sebagai tuan rumah harusnya lebih bagus, rankingnya lebih bagus, harusnya mainnya lebih bisa maksimal lagi, tapi kita nggak tahu, dan kita juga kan belum ada evaluasi seperti apa ke depannya. Tapi saya harap dan apa namanya pengurus semua pelatih juga memang benar-benar ini concern untuk evaluasi besar-besaran, karena kita nggak tahu kan pandemi ini
ke depan ini apakah akan normal lagi dan pertandingan juga normal dengan yang sesuai jadwal kalender BWF, apa kayak sekarang ini kan baru sekarang ini nih yang pertandingan maraton, dan itu belum pernah dirasain sebelum jadi persiapannya apanya harus ekstra kan. Kalau Mas Taufik sendiri ngelihat persaingan tunggal putra dunia saat ini seperti apa, Mas? Tunggal putra sangat merata ya, tunggal putra sangat merata. Dalam arti kita kan selalu yang diandelin itu Ginting sama Jonathan, makanya pelapis yang lainnya juga harus dikasih kesempatan, dan memang harus melihat negara lain juga, dan ya itulah program cara latihan yang namanya ada sport science itu harus benar-benar dijalanin. Jadi jangan kayak kita monoton orang lain negara udah maju tapi kita begitu-begitu aja gitu. Kita negara olahraga bulu tangkis salah satu yang paling besar juga gitu. Sekarang kita ngelihat juga yang lain kayak silih berganti gitu kan, di bawahnya ada yang menonjol lagi. Kayak Ginting kan kemarin juga yang Thailand itu masih muda juga umurnya. Nah kenapa kok bisa kalah gitu? Nah itulah kunci satu, evaluasi benar-benar, karena tahun depan itu kan banyak juga pertandingan event yang besar. Kalau memang nggak ada halangan, kalau sesuai normal kalender itu kan kita ada Thomas Cup, ada Asian Games, terus tahun 23 itu kan udah Olimpik gitu. Jadi memang harus jangka panjangnya, harus berani juga seperti China kemarin mungkin di Thomas Cup atau yang pertandingan sebelumnya menurunkan nomor 2, tapi dia ngelihat jangka panjangnya. Nah Indonesia bisa nggak seperti itu gitu kan, maksudnya target jangka panjang yang memang benar-benar maksimal. Jadi jangan semua pertandingan diikuti tapi hasilnya nggak maksimal. Mas Taufik pernah nggak sih kasih saran pribadi buat Ginting sama Jonathan untuk, kan mereka mainnya juga kadang kurang konsisten gitu ya Mas ya? Terakhir saya sudah lama juga ya nggak ketemu juga, udah lama banget gitu kan. Terakhir waktu memang masih bisa nonton, tapi sekarang kan nggak bisa, jadi memang udah lama juga nggak komunikasi sama Jonathan sama Ginting juga. Saya rasa mereka juga udah bukan anak kecil lagi, saya rasa mereka juga udah paham, udah pengalamannya udah banyak juga. Mereka juga mau belajar dari kekalahan, dari kemenangan yang sebelum-sebelumnya juga. Nah saya harap juga kebetulan saya juga di PBS ini sebagai staf ahli bisa dilibatkan juga untuk masukan dan bisa berkumpul dengan anak-anak, memotivasi, ngasih masukan, ngasih arahan untuk bisa lebih baik lagi ke depan. Oke. Nah, siap.